Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita malam hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk memuji, menyembah Tuhan dari hati kita semuanya, saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Kembali dalam Deep Talk with Pase. Dengan saya, Paulus Suseno Suharsana. Malam hari ini kita akan menyelesaikan Wahyu pasal 9 yang di malam minggu kemarin belum selesai. Di minggu ini, coba kita ambil waktu beberapa menit, saudara, ya 1 jam lah kurang lebih, ya, untuk menyelesaikan Wahyu pasal 9. Dan sebelum kita mulai, saya bertanya dulu sama saudara, sudah ibadah belum? Kalau belum ibadah, ada baiknya kau beribadah, ambil waktu sejenak untuk beribadah terlebih dahulu, ya. Sekarang ada kemudahan beribadah, bisa pilih jam berapa saja, bahkan bukan saja bisa pilih jam, tapi juga bisa menyesuaikan dengan waktu kita, ya. Karena semua ibadah dari gereja manapun itu bisa kita tonton, bisa kita ikuti kapan saja. Tapi ya sebaiknya namanya ibadah Minggu Raya, ya kita coba berkomitmen, kita matikan daging di hari Minggu, ya kita ibadahnya. Ya kalau saudara misalnya mau mengikuti ibadah yang dari gereja luar, ya mungkin baru nanti malam, ya kita bisa atau sebentar, ya beberapa jam ke depan kita baru bisa mengikuti ibadah di Eropa, di Amerika. Tapi kalau misalnya kita ikuti ibadahnya yang berbahasa Indonesia, ya Bapak Ibu bisa tinggal pilih itu, ya. Ya, The Way juga ada. Bahkan hari ini di bulan September ini kita masih ibadah 2 kali, ya. Cuma nanti ke depan di bulan Oktober lah paling telat, saudara, kita ibadah hari Minggu hanya setting 1 kali saja, ya. Jadi 1 kali itu kita ibadah, saudara bisa ikutin jam berapa saja. Karena kita mau membawa The Way ini menjadi gereja yang lebih melayani di dalam dunia digital.
Ya, jadi ke depan nanti andai kata pandemi sudah lewat pun ibadah ya coba satu kali aja. Kalau sudah gereja penuh sesak sekali ya, tidak bisa nampung lagi ya kita bikin 2 sesi ya. Kalau masih bisa nampung ya 1 sesi aja nggak apa-apa. Dan meskipun demikian kita hari Minggu ada ibadah alternatif lah ya. Jadi bentuknya bukan kayak ibadah seperti biasa tapi lebih kepada sesuatu yang memberkati dan membuat keinginan tahuan saudara soal firman Tuhan lebih terfasilitasi ya. Jadi kita akan buat acara-acara seperti itu. Dukung doa saudara ya. Semoga nanti Oktober kita sudah bisa running. Kita sedang mempersiapkan kamera, sedang kita persiapkan kabel-kabel, kita persiapkan studio mini kita siapkan. Dukung doa, dan kalau saudara memang ada kerinduan untuk memberkati juga supaya pelayanan kita semakin besar, ada nomor rekening persembahan pelayanan digital kami yang tersedia di dalam program Deep Talk with Pase. Saudara bisa nabur di rekening itu dan bisa kita sama-sama saling kontribusi ya, sehingga kita semua akhirnya bisa diberkati gitu ya, dan memberkati tentunya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah ada kembali. Di minggu malam ini kami sudah beribadah di gereja kami masing-masing. Tolong kami, mampukan kami bukan jadi pendengar firman semata, tapi jadi pelaku firman. Dan di malam hari ini, di minggu malam sebelum kami istirahat dan besok bisa bangun bugar untuk beraktivitas di hari Senin, di hari kerja yang baru, di minggu yang baru, kami mau tutup hari ini dengan tadarusan Alkitab Wahyu pasal 9 perikop terakhir. Bicara kepada kami, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara ya. Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 ya. Perikopnya sangkakala yang ke-6. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, sangkakala yang ke-6 ya. Kita mulai di ayat 13 berarti saudara ya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita baca ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Jadi malaikat yang ke-6 ini meniup sangkakala. Ya, ada menarik di sini saudara, ada kalimat lalu ya, antara satu sangkakala ke sangkakala lainnya dengan kalimat-kalimat yang kata di antaranya tumbuh dengan kata lalu dan juga ya. Itu kan berarti memang meskipun saya percaya ada jeda waktu antara sangkakala Allah kelima yang sudah kita bahas di malam minggu kemarin dengan sangkakala yang ke-6 di minggu malam ini ya, tapi dengan ada kalimat lalu yang memisahkan itu, seolah-olah jadi durasi waktunya itu tidak terlalu lama ya. Nah, jadi sangkakala kelima lalu, sangkakala ke-6 ya, dan sangkakala ke-7 kemudian. Nah, kalimat-kalimatnya kan kata-kata sambungnya kan seperti itu ya. Jadi ini berarti runtutan ya. Ada jeda waktu tapi tidak terlalu lama gitu ya. Jadi andai kata kita bisa sudah mengikuti, Bapak Ibu sudah mengikuti sangkakala 1, 2, 3, 4, 5 kemarin. Itu kan semuanya penderitaan demi penderitaan yang terjadi atas bumi, yang dialami semua manusia yang tidak punya materai Allah di dahi mereka. Berarti ya tadi, ya habis lewati penderitaan yang satu, ikuti penderitaan yang lainnya, berikutnya. Jadi nggak bisa napas seolah-olah ya. Karena hidup semakin memburuk, dunia semakin memburuk, semakin hari semakin memburuk. Dan saya percaya kita sudah menuju ke sana ya. COVID-19 ini membuat situasi dunia itu semakin hari semakin memburuk. Ada harapan memang saudara bagi orang percaya. Ya, tapi kita harus juga objektif dan kita juga harus mengkonfirmasi semuanya. Keoptimisan kita bahwa dunia akan menjadi semakin baik itu mestinya diselaraskan dengan Alkitab. Ya. Saya sih berharap dunia semakin hari semakin baik, saudara. Dunianya ya. Tapi kalau lihat kitab Wahyu, ya nggak ada itu. Dunia semakin hari semakin rusak, semakin tua, semakin bobrok, saudara. Manusia-manusianya juga demikian. Jadi jangan kita terlena dengan optimisme yang fana gitu. Optimisme untuk menatap hari esok itu bagus, tapi dilihat dengan
perspektif iman kita, iman Kristen kita, saudara. Jadi harus imbang gitu. Supaya saudara menjadi orang Kristen yang tadi bijaksana dalam melihat hari-hari ini. Ya. Dan melihat atau mendengarkan atau mengikuti tadarusan Alkitab beberapa hari ini soal sangkakala Allah yang akan ditiupkan di akhir zaman. Ya, kondisi hari demi hari dari satu sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang keenam itu semakin buruk. Hingga akhirnya nanti klimaksnya langit dan bumi yang pertama ini lenyap. Tentu lenyapnya bukan simsalabim tek hilang begitu. Pasti ada satu kondisi yang benar-benar luar biasa, extraordinary, sehingga hari ini kita nggak bisa ngebayangkan. Ya. Kita hanya bisa memperkirakan, tapi kita nggak bisa ngebayangin bagaimananya. Kita tahu lah siapa kita. Kata kalau Bapak Ibu sudah mempelajari prediksi-prediksi dari Badan Antariksa atau ilmuwan-ilmuwan angkasawan yang mengatakan bahwa nanti tahun sekian, 2000 sekian, 3000 sekian, 4000 sekian, ada benda antariksa yang akan menabrak bumi, jalurnya menuju ke bumi sehingga bisa menimbulkan ABCD. Itu kan kita hanya bisa menduga-duga kejadiannya seperti apa. Tapi kan kita tidak bisa, kita nggak punya sejarah gitu yang bisa menceritakan pertinggalnya bagaimana kondisinya. Ya. Ada penafsiran yang mengatakan kenapa dinosaurus atau makhluk-makhluk yang zaman dulu tuh ya, zaman dinosaurus itu akhirnya semuanya lenyap itu. Ada T-Rex lenyap, Brontosaurus lenyap, semua binatang-binatang yang kita lihat di apa tuh namanya di film apa tuh dinosaurus itu ya apa sih? Lupa saya itu ya. Itu apa namanya? Lenyap sekarang kan nggak ada pertinggalnya. Orang bilang katanya binatang purba yang tertinggal ada di Indonesia namanya komodo. Ya tapi kalau kita lihat komodo meskipun itu menakutkan karena bisa membunuh orang, tapi kan ya kecil gitu doang gitu. Andai kata kita sigap, kita lari, kita nggak mungkin kejar sama dia gitu loh saudara ya. Kita punya senjata yang kita bisa ya mati-matian perang sama dia gitu. Tapi kalau kita ngomongin kayak film-film Jurassic Park gitu ya, binatang yang besar begitu ya, dengan apa saudara? Ya, kalau kita nonton film Jurassic Park, bakal ditembak-tembakin masih hidup aja tuh binatangnya karena terlalu besar dan peluru kita terlalu kekecilan. jadi kenapa bisa hilang? Ya katanya kan ada apa namanya ada fenomena hujan meteor zaman itu ya. Benda antariksa yang menabrak bumi sehingga membuat hampir semua makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi mati saat itu. Tapi itu pun juga masih menduga-duga ya, masih terkaan-terkaan doang gitu ya. Tidak ada yang bisa membuktikan secara valid bahwa itu terjadi. Karena recordingnya nggak ada. Kita hanya menduga. Ya, apakah bentuk binatang yang disebut dinosaurus itu seperti itu pun kita hanya menduga-duga. Kan kita yang ketemunya cuma apa namanya tulang belulang ya, yang kemudian coba dirakit atau disusun sedemikian rupa sehingga diperkirakan bentuknya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mendalami, karena sebenarnya saya suka dengan hal ini, ada banyak evaluasi beberapa tahun kemarin soal binatang yang disebut dinosaurus itu yang dikatakan bentuknya nggak begitu. Kenapa? Karena para ahli yang menyusun tulang belulang itu salah menyusun tulangnya. Mestinya dari tulang binatang ini digabungkan di sini sehingga bentuknya itu ya nggak seperti gambar ilustrasi yang kita bisa temukan di buku-buku tentang dinosaurus. Jadi semuanya masih bisa mungkin gitu. Apakah misalnya dinosaurus yang lehernya panjang itu seperti itu? Itu juga masih perlu studi yang mendalam. Dan saya berani yakin nggak akan ada yang bisa memastikan bentuknya begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, saudara. Itu kan hanya dari tulang belulang yang ditemukan di satu kurang lebih situs penggalian yang sama. Tapi apakah itu dari satu binatang atau dari binatang lain? Atau mungkin dari satu binatang tapi ilmuwan yang mencatatkan nomor-nomor tulangnya itu salah misalnya, sehingga ketika disusun menjadi kerangka yang utuh dan digambarkan bentuknya salah, kan bisa saja saudara, namanya juga manusia ya. Jadi semuanya masih serba mungkin ya, tapi paling tidak kita tahu bahwa dunia semakin hari semakin luar biasa, semakin buruknya kalau kita sudah membaca kitab Wahyu. Dan malaikat yang keenam ini meniup sangkakalanya ya. Kemudian tadi ada suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Keempat tanduk ya. Jadi trompet zaman dulu kan dibuat dari tanduk. Nah ini tanduknya
ada keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, ya. Ada trompet yang ada di hadapan Allah yang ditiupkan, ada suara gitu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar suara shofar atau trompet zaman dulu, itu pun kalau ditiupnya bener, angle-nya pas, itu pasti ngeri suaranya, ya. Membuat kalau yang pertama kali dengar itu bulu kuduk berdiri gitu ya. Apalagi kalau ini keempat tanduk, ya, yang memang ada di hadapan Allah, itu suaranya pasti luar biasa, membuat orang terguncang, ya. Lanjut ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Jadi ada 4 malaikat yang hari ini mestinya, ya, kalau berdasarkan ayat 14, hari ini mestinya itu sedang diikat, ya. Di mana? Di dekat sungai besar Efrat itu. Malaikat ini diikat. Berarti malaikat ini punya sesuatu sehingga dia diikat, ya, dengan kalimat ada 4, lepaskanlah 4 malaikat yang terikat dekat sungai besar itu. Berarti ada malaikat yang tidak terikat. Nah, ngomongin malaikat yang terikat ini tentu bukan malaikat yang kudus, ya. Malaikat yang sekarang ini ada di surga. Tentu malaikat diikat berarti ada malaikat yang salah, hukumannya diikat. Semua malaikat yang salah di hadapan Tuhan dilempar ke bumi. Bumi ini tempat penghukuman malaikat, saudara. Tempat kita hidup ini, kalau menurut Alkitab, adalah tempat pembuangan malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Bumi ini loh. Ada malaikat yang disebut kemudian malaikat jurang maut, Abaddon, Apollyon, yang kita sudah bahas di malam minggu kemarin, yang menjadi penguasa, raja jurang maut, yang diikat sekarang ini, terpenjara di jurang maut, nggak bisa keluar, karena masih terpenjara di situ. Ya, ada malaikat yang karena dosanya itu bukan cuma dilempar ke bumi, tapi terikat di dekat sungai besar yang namanya Efrat. Berarti kan ada juga malaikat yang dilempar ke bumi karena dosanya, tapi tidak terikat dan juga tidak terpenjara di jurang maut kan? Nah, yang saya bilang itu malaikat-malaikat yang sering ganggu kita, ya, mencobai kita, membuat kita lemah iman, akhirnya sangkal Tuhan dan lain sebagainya. Ya, ada 4 malaikat yang terikat di tepi sungai besar Efrat. Apakah hanya di sungai Efrat saja? Ya, kita tidak tahu. Alkitab hanya mengatakan sungai besar Efrat. Kenapa Alkitab mengatakan demikian? Karena sungai Efrat, ya, saat itu sungai yang sangat vital, ya, sangat terkenal di zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya. Sungai Efrat, sungai yang besar, ya. Sungai yang kalau kita merefer di Kejadian pasal 1 ketika Taman Eden, salah satu sungai yang berada dekat dengan Taman Edennya Tuhan. Ketika Tuhan membangun Taman Eden, kemudian menempatkan manusia di dalamnya, ya, itu ada di antara 4 sungai. Salah satu sungai yang disebutkan di Alkitab adalah sungai Efrat. Selain sungai Tigris, kemudian ada 2 sungai lain, Gihon dan Pison, saudara. Ya, sungai Efrat masih ada saat ini, ya, masih ada, ya, masih kita bisa temukan di wilayah Irak saat ini, ya, saudara, ya. Lanjut. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Di sangkakala 1, sepertiga daratan hancur. Di sangkakala 2, lautan semuanya hancur. Binatang-binatangnya hancur. Bangkai-bangkai binatang laut, sepertiga kapal-kapal hancur. Sangkakala ketiga, sepertiga air tawar, sungai-sungai dan mata air itu hancur, rusak. Absintus, ada bintang yang besar jatuh sehingga semua air tawar, mata air dan sungai-sungai pahit. Orang yang minumnya nggak akan nyaman, bahkan bisa sakit, ya. Tapi tidak melibatkan manusia, tidak dikatakan sepertiga manusia mati. Jadi yang rusak saat itu di sangkakala 1, 2, 3 itu hanya ekosistemnya, ya. Dunia tempat tinggal kita rusak, tapi kitanya tetap ada. Manusianya tetap ada, ya. Manusia tidak diizinkan mati ketika sangkakala keempat, kelima, ya, kemudian terjadi, ya. Bahkan ketika belalang-belalang itu keluar seperti kuasanya kalajengking, itu tidak diizinkan untuk membunuh manusia, tapi hanya diizinkan untuk menyiksa manusia. Belum ada manusia yang mati gara-gara itu, saudara. Penderitaan demi penderitaan, bahkan ada manusia yang mau mati, mau bunuh diri nggak bisa. Kenapa? Karena maut lari daripadanya. Itu yang saya tafsirkan dari beberapa malam sebelumnya. Kalau sekarang saudara putus asa, terus saudara mau bunuh diri, gampang, tinggal naik ke hotel tinggi, ke mall tinggi, ya, terjunkan mobil saudara, tabrak, atau saudara loncat, saudara pasti mati. Saudara jalan di
ya jalan tol terus berhenti, pinggirin mobil, saudara nyebrang jalan nyantai aja, tabrak pasti mati. Tapi hari itu ada orang yang pengen mati, itu ditabrak sama mobil di jalan tol, loncat dari mall jatuh ke bawah, hanya cacat, saudara. Karena maut lari daripadanya, nggak ada yang mati gara-gara itu. Begitu ngerinya zaman itu, saudara. Orang mau menjemput maut, maut nggak bisa dijemput. Dan maut nggak mau menjemput. Maut lari, Tuhan nggak boleh. Tuhan larang, nggak boleh menyentuh nyawa manusia. Hanya siksa mereka. Ya. Baru di sangkakala ke-6 ini, Alkitab katakan, ya. Ketika ditiupkan sangkakala 6, 4 malaikat yang terikat itu diberi kuasa di jam, di hari, di bulan, di tahun tertentu yang ditentukan spesifik untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Berarti apa? Ada pembunuhan lewat perang, lewat sakit, lewat binatang buas, lewat apapun di hari, jam, bulan, tahun tertentu. Bersamaan, saudara. Kurang lebih durasi waktunya nggak jauh. Ini nggak lama, nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Alkitab katakan, ya, yang dilepaskan dan diberi kuasa untuk membunuh sepertiga manusia di jam, hari, bulan, tahun tertentu. Berarti kan tahunnya tahun tertentu, jamnya jam tertentu, bulannya bulan tertentu, harinya hari tertentu. Ya, saya nggak tahu penafsiran saudara bagaimana, teman. Yang masuk di otak saya berarti ya, kalau kita ngomongin hari, ya bisa jadi ya, misalnya ya, kalau ini terjadi di bulan September ini, tanggal 30 September 2021. Saya mesti cek dulu, tanggal 30 September itu bukan G13 PKI tahun 65 ya, cuma saya sebutin aja gitu ya. Tapi hari apa saya mesti cek tanggalnya dulu. Dan di hari itu, sepertiga manusia akan dibunuh. Yang mengendalikan, yang memerintahkan, yang mengkondisikan adalah 4 malaikat yang diikat di tepi, di sekitar Efrat. Tapi bagaimana cara ngebentuknya, cara ngebunuhnya, ya kita lihat ayat-ayat berikutnya. Coba kita baca. Ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 20.000 laksa. Laksa itu ribuan. Jadi kalau 20.000 laksa, 20.000 kali 1.000. Ya. 20.000 kali 1.000 berarti kurang lebih 20 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Jadi yang berperang hari itu adalah 20 juta pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu cavalry, saudara. Bukan infanteri. Infanteri itu orang. Ya. Jadi kalau cavalry itu, ya kalau infanteri itu orang. Dia bawa senapan sendirian, dia bawa brand sendirian, ya. Ya, kalau ada satu pasukan tempur bawa senapan tempur otomatis, ya dia bisa membunuh banyak orang. Tapi senapan tempur atau alat tempur apa yang bisa membunuh banyak orang, tentu tidak mungkin bisa dibawa oleh satu orang. Infanteri itu pasukan berjalan kaki. Maka yang bisa membunuh hari-hari ini kalau kita ngomongin ya, misalnya ya, itu nuklir, tank, ya. Karena dengan tank yang canggih sekarang ini ditembakkan atau roket gitu ya, dikendalikan ya, dibawa itu kan bukan pasukan infanteri, namanya pasukan cavalry yang memegang itu ya. Dibawa begitu ya. Itu terus ditembakkan, itu bisa membunuh bukan 100-200 ribu orang, bahkan satu kota bisa hancur, saudara. Ya. Dan yang berperang saat itu 20 juta pasukan berkuda, pasukan cavalry dengan tentu alat-alat canggihnya. Ada tank, ada roket-roket, ya semualah ya, pasukan berkuda. Bisa jadi zaman itu satu orang ya. Ini kan kita nggak tahu. Yohanes kan membahasakannya pakai bahasa zaman dulu. Tapi perang akhir zaman kan tentu bukan menggunakan pasukan berkuda. Hari-hari ini saja Indonesia, kalau saya baca, karena kebetulan saya juga suka tentang alutsista, alat tempur utama gitu ya, sistem pertahanan gitu ya. Saya suka tuh baca-baca. Kita di Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia, sudah membangun satu divisi yang apa namanya, yakni pasukan drone atau alat tempur drone. Jadi drone itu adalah dikendalikan, pesawat non awak ya.
kita sedang bekerja sama dengan beberapa BUMN yang punya kecanggihan untuk membuat itu. Ya, kita sudah punya, tapi masih import beberapa doang. Dengan alat tempur itu kita kendalikan dari jauh, saudara. Nggak ada pilotnya, tapi bisa membawa roket, dan itu bisa ditembakkan. Hari-hari ini kita tahu pemimpin Taliban yang mati di Afghanistan. Kita tahu kemarin ini Osama bin Laden matinya gimana, itu kan dari drone. Ya, nggak ada pasukannya. Kapalnya drone ya, terus ditembakkan, presisi, mati satelit. Dan kalau itu bicara tentang jika itu memang yang dilihat oleh Yohanes itu nggak bisa membahasakannya. Apa itu? Maka dia tahu kurang lebih ada 20 juta orang dengan pasukan berkuda. Ya. Dan mungkin bisa jadi dia lihat ada orang yang mengendalikan drone. Ya. Kalau ada 20 juta orang hari itu ditugaskan untuk saling berperang, dan masing-masing satu orang menggunakan alat yang canggih, maka dampaknya nggak heran sepertiga manusia mati. Sepertiga manusia terbunuh. 20 juta, saudara. Ya. Itu berarti saya berani percaya itu melibatkan banyak negara hari-hari itu. Lanjut, saudara ya. Ayat yang ke-17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap, dan belerang. Ini kuda-kuda, ya. Mereka menunggangi kuda-kuda, tapi kuda-kuda ini ada warna-warninya tadi ya, ada memakai baju jirah. Jadi kuda-kuda itu yang Yohanes lihat itu pakai baju jirah, jadi ditembak nggak bisa, dipedangin nggak bisa mati lah kurang lebih gitu ya, karena pakai baju jirah. Warnanya merah api, biru, kuning, belerang. Nah, Yohanes kan saat itu kan, sekali lagi, dia membahasakan ini dengan bahasa yang dia pahami 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah bentuknya itu pasukan berkuda dengan tadi, baju jirah? Saya sangat tidak percaya. Karena hari ini, meskipun TNI masih punya pasukan berkuda, itu hanya buat upacara-upacara itu. Buat gaya-gayaan doang gitu ya. Hari ini mana ada orang perang fokus dengan kuda gitu ya, saudara. Udah terlalu canggih zaman ini, saudara ya. Meskipun saya percaya semua tentara nasional di bangsa-bangsa yang ada punya pasukan berkuda, tapi ya cuman buat tinggal nostalgia bahwa dulu ini perang pakai kuda gitu ya. Buat upacara-upacara, kalau pasukan pakai kuda kan gagah. Tapi dalam peperangan real ya, contoh yang belum lama terjadi di Afghanistan ya, saya yakin itu semuanya kalau kita lihat kan itu pakai tank, pakai mobil-mobil perang ya, saudara ya, pakai roket-roket. Ada yang pakai berkuda, tapi ya cuma sekedar kalau udah punya mobil ngapain pakai kuda ya, kecuali perang Afghanistan beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika benar-benar masih sangat tradisional gitu ya, belum ada pesawat canggih ya, itu masih bisa ya. Perang Irak dan Kuwait aja itu sudah menggunakan alat tempur yang canggih. Itu tahun berapa, saudara ya? Tahun 80-an, 90-an, saudara ya. Sudah menggunakan alat tempur yang canggih. Ya. Jadi saya yakin bukan kuda. Tapi Yohanes menggunakan bahasa kuda. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana membahasakan yang dia lihat di akhir zaman nanti. Ya. Maka dia tulis pakai bahasa kuda, ya. Makanya dikatakan kepala kuda itu sama seperti kepala singa. Berarti kan gimana ada pasukan kuda yang dilihat tapi kepalanya seperti singa. Berarti kan besar, menakutkan gitu ya. Dan dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Mana ada kuda mulutnya keluar api, asap dan belerang? Ini kan tentu alat-alat perang yang dilihat Yohanes 2000 tahun lalu, alat-alat perang sekarang. Ya. Ya mungkin ya tadi meriam, mungkin tadi tank ya. Yohanes gak tahu itu membahasakan tank itu seperti apa. Ya udahlah, ini kuda. Karena aku harus disuruh tulis, kata Tuhan. Tulis apa yang kau lihat, kan begitu. Kalau kita baca pasal 1. Tulislah apa yang kau lihat. Kirimkanlah kepada 7 jemaat. Benarkah, saudara ya? Ya Yohanes gak tahu nih apa yang harus ku tulis. Ya dia tulis pakai bahasa dia. Aku melihat kuda-kuda dengan baju jirah, ya, kepalanya seperti singa, dan mulutnya keluar api, asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini, ayat 18. Oleh ketiga malapetaka ini, dibunuh sepertiga dari umat manusia oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Mulut apa? Mulut kuda-kuda yang memakai baju jirah itu. Ini alat kavaleri, alat perang akhir zaman. Ya. Sepertiga manusia
akan mati gara-gara perang ini. Ayat 19. Sebab kuasa, ya, kita baca ya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka mendatangkan kerusakan. Jadi kuda-kuda itu kuasanya di mulut yang ngeluarin api belerang, tapi juga di ekor. Jadi Yohanes melihat suatu alat perang zaman nanti, akhir zaman. Mungkin hari ini sudah ada prototipenya kali ya. Di mana kuasanya ada di mulut, ya. Kepalanya seperti singa, mulutnya bisa mengeluarkan api belerang, ya. Membunuh sepertiga manusia, dan juga ekornya seperti ular katanya. Punya kepala. Dan dengan kepala itu mendatangkan kerusakan. Jadi ada Yohanes lihat saat itu, ya, yang kemudian dia tulis, ada alat perang di mana dipakai oleh kurang lebih 20 juta pasukan manusia, ya, manusia yang berperang itu, di mana senjata mereka itu ya tadi, ya, di mulutnya, di depan itu keluar api, mungkin roket atau nuklir, ya, dan ekornya itu juga bisa mendatangkan kerusakan. Ya, saya awam ya. Dalam artian meskipun saya tahu, tapi saya tidak pernah di situ. Cuma yang saya tahu misalnya, contohnya dari beberapa film atau dokumenter, misalnya meriam. Hari-hari ini kan ada meriam canggih atau roket lah gitu ya. Kan kalau roket dari alat-alat tempur yang canggih sekarang kan mekanisme ya, bukan manual lagi, nggak kayak zaman dulu disundut baru pung keluar gitu kan. Sekarang kan canggih kan ya. Misalnya ada alat senjata dengan mungkin sekitar 30 atau 50 roket sekali bisa tembak. Itu kan ketika ditembakkan kan sepertinya kalau kita ngebayangin yang kita Yohanes zaman dulu ya, itu kan mulutnya keluar api, gitu ya. Tapi kan juga roket itu kan juga meninggalkan kadang-kadang debu atau abu ya, atau hempasan angin di belakang gitu ya. Dan itu mungkin yang dibahasakan Yohanes itu, ya. Belakangnya seperti kepala ular yang merusakkan. Tekanan di belakang dan tekanan di depannya itu mematikan. Mungkin Yohanes juga lihat hulu ledak peluru kendali nuklir yang dia lihat ketika dia membahasakan ini. Ya kan? Nuklir, Bapak Ibu tahu dong nuklir. Ya, senjata nuklir itu nggak kecil, gede ya. Kayak roket begitu, kayak kalau roket ditembakkan mau keluar angkasa gitu ya. Itu api keluar dari mulutnya, terus ada api di bawah juga yang menyemburkan tenaga gitu kan, dan itu kan membuat juga bagian bawah roket nuklir itu kan pasti gosong atau rusak gitu. Itu yang dilihat Yohanes, yang dia bahasakan dengan bahasa yang kita baca sekarang. Nah, ayat-ayat ini bagi saya nggak bisa ditafsirkan harafiah, karena Yohanes disuruh nulis, dia bingung pakai bahasa apa. Kalimatnya gimana? Ya udahlah. Ya yang gue tahu aja lah. Jadi Bapak Ibu jangan naif nanti bahwa perang akhir zaman nanti masih perang menggunakan kuda. Kudanya pakai baju jirah gitu ya. Terus kudanya keluar api dan belerang, dan ekornya kuda bukan ekor yang dikepang-kepang, tapi ekornya kayak kepala ular ya. Saya rasa nggak begitu, ya. Saya rasa sampai sekarang belum ada prototipe senjata yang seperti itu. Yang kayak kuda pakai baju jirah, nggak ada gitu lah. Tapi kalau bentuknya sesuatu yang aneh ya, di 2000 tahun lalu ya kita bisa bayangkan ya, seperti peluru kendali kah, roket kah, meriam hari ini kah, ya rudal hari ini, rudal nuklir bahkan, yang Yohanes nggak bisa bahasakan itu, dan dia hanya bisa bahasakan sebagai kuda dengan baju jirah. Apa yang dia lihat? Kapal perang di laut ya, yang kuat besinya, atau tank yang kuat besinya sehingga dikatakan kuda pakai baju jirah. Ya. Atau pesawat terbang yang dia lihat. Ya. Seperti baju jirah. Ya. Jadi semuanya ini kita harus lihat konteks 2000 tahun yang lalu ketika Yohanes melihat apa yang terjadi yang bahkan di 2021 belum terjadi. Karena akhir zaman ini kalau kita ngomongin ini nanti, berarti kan terjadinya nanti. Saudara bisa bayangin sesuatu yang nanti terjadi, entah kapan, bisa jadi 100 tahun lagi, berarti kan senjata lebih canggih lagi dari hari-hari ini dong.
itu harus dibahasakan oleh Yohanes yang hidup 2000-an tahun yang lalu. Yang dia nggak tahu itu apa, dia nggak kenal itu apa. Dia nggak pernah lihat, nggak pernah ngebayangin sebelumnya itu apa. Tapi dia suruh tulis, ya bingung lah saudara. Ya. Saya barusan ini mesen sekulen atau kaktus kecil gitu saudara. Ya. Ada sekitar beli online paketan murahan gitu saudara. Beberapa puluh gitu. Saya pengen coba tanam. Suka begitu-gituan. Nah sekarang ini karena saya belum kenal, saudara misalnya saya suruh bahasain, saya bingung. Yang saya bahasain ini cuma tumbuh-tumbuhan kecil, kayak kaktus cuman nggak berduri, ya mini. Itu yang saya lukiskan. Saya nggak bisa deskripsiin detailnya, padahal saya tahu itu, saya lihat itu. Ya. Coba saudara, ya juga disuruh melukiskan sesuatu yang kita nggak tahu, apalagi nggak pernah kita lihat sebelumnya. Susah kan saudara? Gimana kita deskripsiinnya? Jadi tolong dipahami ya. Apa yang dilihat oleh Yohanes 2000-an tahun lalu ini ya sesuatu yang terjadinya bahkan di 2021 aja belum terjadi. Dan dia disuruh nulis dengan kapasitas dia, pengetahuan dia, pemahaman dia 2000-an tahun yang lalu ya tentu agak kesulitan. Maka kalimat di kitab Wahyu memang aneh-aneh, saudara. Makanya ada yang bisa diterjemahkan harafiah kalau memang masuk akal, ada yang tidak. Dan bagi saya binatang seperti kuda, mukanya seperti singa, pakai baju jirah, ekornya seperti kepala ular yang mematikan, itu sesuatu yang nggak masuk akal. Berarti tidak bisa ditafsirkan secara harafiah kalau menurut saya. Ditafsirkannya ya sesuatu yang mestinya ada prototipenya di 2021 ini. Paling nggak mendekati lah. Meskipun mungkin ya senjatanya nanti lebih canggih karena akhir zaman kita nggak tahu kapan. Ya, jadi seperti itu. Ayat 20. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, berarti ada 2/3 manusia yang tertinggal, yang tidak mati, ya, gara-gara semua yang terjadi di peperangan ini, ya, tidak juga bertobat dari pertobatan tangan mereka, dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, berhala-hala dari emas dan perak dan tembaga, batu kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, dari sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi saudara, apa yang dilihat ini pun juga saudara jangan menafsirkannya harafiah, ya. Ya. Manusia-manusia tidak bertobat dari menyembah berhala-berhala dari emas. Sekarang ini apakah ada penyembahan berhala yang berhalanya dari emas hari-hari ini? Ya tentu kan bukan itu, saudara. Ya. Berhala dari emas, perak, dan tembaga, batu, kayu. Itu mungkin alat-alat canggih yang sekarang ini ada. Ya. Manusia terlalu fokus sama kerjaan, fokus sama diri sendiri, tidak mengalami kematian akibat perang yang mengerikan itu yang membuat sepertiga manusia mati. Akhirnya manusia berusaha survival dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha kerja dengan lebih maksimal lagi. Mungkin di depan mereka komputer. Ya. Yohanes melihat itu, dia bingung gimana caranya ngebahasain komputer. Manusia fokus dengan robot-robotnya, karena hari ini kan sudah zaman robot, saudara. Maka kalau akhir zaman, beberapa tahun ke depan, mestinya robot akan semakin luar biasa. Mungkin itu yang dibahasakan Yohanes dengan berhala. Ya. Manusia fokus dengan pekerjaannya, ya. Fokus dengan rutinitas kesehariannya. Nggak bertobat juga, nggak melihat apa yang terjadi bahwa sepertiga manusia, jumlah populasi manusia mati itu terus kemudian berserah kepada Tuhan. Nggak, mereka tetap aja jalani hidup biasa aja. Ini kan prototipenya ada hari-hari ini. Berapa banyak orang yang sudah mati gara-gara COVID-19? Berapa banyak orang yang terkejut-kejut dengan COVID-19 ketika Maret 2020 kemarin terjadi di Indonesia? Tapi meskipun sudah begitu mengerikannya, banyak yang mati, banyak yang sakit, banyak yang mengalami hampir kematian. Kita baca di koran bagaimana sekarang ini pemerintah susah untuk membangun karena semua uang negara yang ada digunakan untuk ini. Saya baru baca artikelnya kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani berpikir keras bagaimana untuk bisa kita membiayai pembangunan, karena
semuanya fokus pada apa namanya COVID, hutang-hutang gimana dibayarinnya, kan harus dibayarkan. Meskipun hutangnya bukan dilakukan oleh pemerintah saat ini, dari pemerintah sebelumnya. Jadi yang jadi presiden, jadi partai-partai yang kemarin-kemarin berkuasa jangan cengar-cengir ini kesalahan Pak Jokowi atau PDIP. Ya, saya bukan pro Jokowi. Kadang-kadang saya kesel juga dengan banyak partai yang hari-hari ini itu seolah-olah menyalahkan pemerintah. Utangnya banyak, apa namanya, utang-utang mulu. Lah, lu kemarin-kemarin waktu berkuasa juga utang semuanya. Orde Baru 32 tahun pemerintah bisa bangun tuh apakah bukan dari hutang, saudara? Terus ada PKB yang berkuasa, Gus Dur kan? Hutang juga. Siapa lagi? Ya. Partai Demokrat, Pak SBY. Emang bukan dari hutang tuh 8 tahun tuh. Terus Megawati juga pernah PDP sebelumnya berkuasa. Apakah bukan dari hutang itu? Ya. Jadi hutang kan harus dibayar. Nah, pemerintah hari ini yang lagi kesulitan. Ya, fokus dananya untuk COVID nggak bisa membangun. Ya, manusia Indonesia juga, rakyat Indonesia lagi kesulitan sehingga perputaran di mikro juga susah, ya, nggak berjalan dengan baik, perputaran uang nggak jalan, hutang harus dibayar, ya kan ini kan numpuk sudah, ya makanya saya meskipun sekali lagi saya tidak pro Pak Jokowi dan pemerintahannya, tapi saya respect karena apa yang dikerjakan mereka itu benar-benar sulit, terutama Menteri Keuangan. Saya yakin orang hebat kayak apapun nggak mungkin bisa membereskan situasi ini dengan cepat. Bu Sri Mulyani apa kurang hebatnya? Pinternya kurang apa? Ya. Dan saya respect dengan mereka. Ya. Yang saya mau katakan, saudara, kalau hari-hari ini orang sibuk dengan, ya kan kayak COVID ini, orang hari-hari ini coba lihat, orang kayak nggak mikir lagi, nggak ingat lagi gitu loh. Gimana chaosnya ketika bulan Maret 2020. Bapak Ibu masih ingat nggak? Tiba-tiba semua Indomie habis, Pak. Di Alfamaret, di Indomaret, habis. Saya mau cari Indomie goreng itu nggak ada. Habis semuanya. Cari ke supermarket yang besar, ya, hypermarket, habis, kosong, rak-rak kosong. Bapak Ibu ingat zamannya minyak tawon, minyak telon, minyak angin habis. Detol harganya melonjak tinggi. Bener nggak? Hand sanitizer atau sabun cuci tangan yang tadinya nggak pernah disentuh. Orang nggak berpikir ngapain kalau nggak kelebihan duit, gaya-gayaan buat taruh sabun cuci tangan di kamarnya atau di rumahnya. Sekarang hari-hari itu habis. Tisu basah habis. Masker harganya gila-gilaan. Orang udah lupa itu hari-hari ini. Ya masih ingat tapi nggak terlalu fokus lagi. Kenapa? Udah fokus lagi sama yang hari ini harus dikerjakan apa. Yang dikerjakan apa. Nah ini saudara. Ya. Situasi yang mengerikan ini nggak membuat orang semakin bertobat. Orang anggap angin lalu aja. Ya biasalah, udahlah, udah mati-matilah gitu. Kan pola pikir dunia kan begitu sekarang ini. Ya kita kemarin sedih karena orang tua kita mati karena COVID, saudara kita mati karena COVID, suami, istri, anak kita mati, orang tua kita mati karena COVID. Ya udahlah, udah waktunya mereka. Dan di akhir zaman juga begitu. Meskipun sepertiga populasi manusia mati karena perang itu, nggak membuat 2/3 manusia yang masih hidup itu bertobat. Mereka terus menyembah, bahasa Yohanes, roh-roh jahat, menyembah sesuatu yang mereka puja. Apa itu? Ya tadi kedagingan mereka, kerjaan mereka, ya. Mereka nggak ingat Tuhan. Situasi yang mengerikan bukannya membuat mereka bertanya dalam dirinya, kenapa bisa terjadi? Tapi membuat mereka justru berpikir, alah, itu manusiawi, biasa aja mati. Seolah-olah itu semua tidak berdampak apa-apa. Ini sesuatu yang di sini nih. Spirit kita yang harus diubah, mental kita yang harus diubah, karakter kita yang harus diubah. Makanya benar kata orang bijak, kata Alkitab juga, lebih baik ada di rumah duka daripada di pesta.
supaya kita bisa menghargai bahwa ya semua itu fana. Orang yang cakep, seksi, cantik, kaya, terpandang, ya ujung-ujungnya juga mati. Kalau nanti ini pandemi sudah mereda benar-benar, yang saya mau lakukan apa? Saya mau ke Pondok Rangon. Karena hampir 2 tahun ini saya nggak ke Pondok Rangon. Ada makam mertua saya, ada makam orang tua saya kandung di situ. Tapi saya nggak kesana. Pertama saya mau lihat kuburan mereka masih tertata bagus apa enggak. Dan yang kedua saya mau melihat kuburan yang buat COVID itu. Karena saya yakin dalam jangka waktu hampir 2 tahun ini, itu Pondok Rangon yang tadinya masih kosong, udah full dengan orang-orang yang dimakamkan lewat protokol COVID. Supaya apa? Supaya saya ingat. Supaya saya bertobat. Bahwa kalau Tuhan izinkan, mati itu gampang. Kalau Tuhan izinkan, ribuan, ratusan ribu, jutaan nyawa melayang, itu begitu mudahnya. Sehingga kalau saya biasakan itu dalam hidup saya lebih bisa menghargai Tuhan lewat kehidupan saya sehari-hari, lewat keseharian saya. Sehingga saya bisa terus hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, di minggu malam ini kita semua sudah ibadah tadi pagi, tadi siang. Baiknya saya nggak mau 1 jam, saya mau segera sudahi, supaya dalam waktu biasanya 1 jam Bapak Ibu masih ada sisa beberapa menit untuk merenungkan ini. Coba dalam kesendirianmu, di atas ranjangmu, mungkin sudah kau selimuti, nggak masalah. Coba jangan tutup mata sebelum kau merenungkan apa yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu. Siapa yang sudah pergi hari-hari ini? Bagaimana kondisimu dan keluargamu hari-hari ini? Apakah kau masih bisa jumawa dan gagah perkasa berkata ini semua karena saya? Saya berharap semua kita di malam ini sebelum tidur, di minggu malam ini sebelum istirahat tidur malam, merenung baik-baik dan mengenali Tuhan baik-baik. Yang Tuhan inginkan kalau saya baca dari Wahyu pasal 9 ini, manusia kembali kepada Tuhan. Jadi ada peristiwa besar kecil, manusia itu ingat Tuhan. Di COVID-19 ini mestinya kita ingat Tuhan, kita nggak terpapar. Andai kata kita pernah terpapar, pernah hampir mati, kita bisa hidup, dapat second chance, dapat kesempatan kedua menjadi manusia yang hidup. Survival karena akibat COVID, bukankah kita harus mengenakan Tuhan lebih lagi? Jadi kalau kita benar-benar kerjakan ini, saudara, saya percaya kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga dipahami, saudara. Semoga dimengerti. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke ya, jadi jangan tidur dulu, Anda jeda waktu, ini baru 40 menit, biasanya kita 60 menit, masih ada sekitar 20-an menit, saudara ya, belasan menit lah. Sudah ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Supaya hari Senin besok kita bangun jadi manusia yang lebih baik, lebih bijaksana lagi. Saya berharap lewat program ini, kita masing-masing menjadi manusia yang semakin menyenangkan Tuhan. Manusia yang semakin menghidupi dirinya dengan sungguh menjadi muridnya Tuhan. Manusia yang lebih menghargai tubuh dan hidupnya ini dengan prioritas yang benar. Manusia yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Sungguh, itu kerinduan saya. Tuhan hati kita doa. Makasih Tuhan buat malam ini. Minggu malam ini kami selesaikan Wahyu pasal 19. Kami belajar dari Wahyu 19. Penderitaan demi penderitaan terjadi. Kematian demi kematian terjadi. Bahkan malapetaka yang tidak pernah terjadi sebelumnya terjadi di momen Wahyu pasal 19. Sangka kala Allah
ke-6, dan ke-7. Semua itu tidak membuat manusia bertobat. Manusia tetap dalam rutinitasnya, dengan pekerjaannya, bahasanya Yohanes dengan penyembahan kepada berhala-berhalanya. Manusia nggak membuat dirinya semakin bertobat dan mengandalkan Tuhan, meskipun mereka habis melewati lembah paling kelam sebelumnya. Kami nggak mau seperti itu, Tuhan. Ajar kami, Roh Kudus, berikan kepekaan buat kami, Roh Kudus, agar terus bergantung pada Tuhan. Sehingga masalah besar kecil kami bisa sikapi dengan bijaksana. Roh Kudus, tolong kami ya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya untuk Tuhan. Kaulah Yesus, pemilik hidup dan tubuh ini. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Semakin jadi manusia yang bijaksana, manusia yang beriman sungguh kepada Tuhan Yesus. God bless you. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.